Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada materi kita, yaitu pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Untuk hari ini, kita lanjutkan cerita kita mengenai penerapan turunan fungsi trigonometri. Nah, kalau pada minggu yang lalu, kita baru melakukan penerapan turunan fungsi yang aljabar sebagai contoh pengantar saja itu. Nah, hari ini kita akan menggunakan turunan fungsi penerapannya untuk fungsi yang trigonometri. Nah, yang pertama yang akan kita ceritakan di sini adalah mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi trigonometri itu kita tentukan dengan cara yang sama seperti pada menentukan fungsi aljabar. Kalau agak susah tulisan nate, alani tulisan ini sudah doktere doi. Nah, perhatikan alurnya untuk menentukan. Alur bekerjanya kira-kira begini. Kalau misalnya diketahui suatu fungsi, katakanlah fungsi fx, langkah pertama untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya nanti adalah dengan yang pertama itu mendiferensialkan sekali. Ini langkah pertamanya. Jadi langkah pertama adalah melakukan diferensial. Sehingga dari hasil pendiferensialan ini nanti akan kita peroleh f aksen x. Ini yang pertama. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah tentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi, langkah pertamanya adalah melakukan pendiferensialan, diturunkan satu kali. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua adalah untuk menentukan titik kritisnya. Titik kritis itu ditentukan dengan cara menyamakan ini dengan 0. Jadi langkah yang kedua adalah menentukan titik kritisnya dengan cara f aksen x-nya sama dengan 0. Dengan menyamakan sama dengan 0 ini, maka akan kita peroleh sebuah titik kritis. Titik kritis. Titik kritis inilah yang merupakan nilai maksimum, pembuat nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, jika ditanya berapa misalnya nilai dari nilai maksimum atau nilai minimumnya, maka langkah ketiganya adalah yang ini, titik kritis yang ini yang kita peroleh dari sini, kita substitusi ulang ke fx untuk memperoleh nilai max atau minimumnya. Inilah yang merupakan yang jadi langkah yang ketiga. Saya ulangi, langkahnya ada 3. Ketika pertanyaannya adalah menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi, langkah pertamanya adalah menentukan turunan pertamanya. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah menyamakan dengan 0 yang ini, agar diperoleh nanti titik kritis. Kalau titik kritis sudah diperoleh, ketika menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya adalah substitusi ulang titik kritisnya ke fungsi semula. Perhatikan contoh soalnya begini. Contoh, misalnya tentukanlah nilai maksimum atau minimum dari fungsi, katakanlah fx sama dengan sin x ditambah kosinus x. Saya ulangi, tentukanlah nilai maksimum atau nilai minimum dari fx sama dengan sin x tambah kosinus x. Sesuai dengan alur yang di atas, maka langkah pertamanya adalah tentukan dulu f aksen x. F aksen x sama dengan turunan sinus x itu sama dengan kosinus x, lalu turunannya kosinus x sama dengan min sin x. Ini langkah yang pertama. Beres langkah yang pertama di sini. Langkah yang kedua adalah f aksen x-nya sama dengan 0. Kita samakan dengan 0. Maka kita tulis begini. Karena ini turunan pertamanya, maka kosinus x dikurang sinus x sama dengan 0. Atau saya tuliskan begini kan, sinus x sama dengan kosinus x. Ini kan? Nah, kalau ini saya ubah, kalau masing-masing ini saya ubah, saya bagi dengan kosinus x, maka saya bagi di sini kosinus x, di sini pun saya bagi dengan kosinus x, maka sinus x per kosinus x sama dengan 1. Kita ingat bahwa sinus x per kosinus x itu sama dengan tangen x sama dengan 1. Nah,
Tangen X sama dengan 1, X-nya berapa-berapa saja, terakhir sengoni cerita anak. Nah, tak ingat kan bahwa tangen X sama dengan 1, maka tangen X kan boleh juga jadi tangen dari 45, kan kira-kira begitu. Kita ingat penyelesaian untuk fungsi X sama dengan fungsi tangen yang ini. Fungsi tangen langsung ngono. Untuk sekedar mengingat begini, untuk tangen X sama dengan tangen A, maka X sama dengan A ditambah K kali 180 kalau dalam bentuk derajat. Atau boleh juga A sama dengan A ditambah K dikali Pi untuk fungsi yang berbentuk untuk nilai dalam radian. Nah, kalau kita tukarkan 45 ke dalam Pi, itu kan berarti Pi per 4. Maka ceritanya dari sini. Ini yang kedua. Maka penyelesaiannya dari sini adalah X sama dengan Pi per 4 ditambah K dikali Pi. Dengan K itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, katakan kita mulai untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan Pi per 4 ditambah 0 dikali Pi. 0 dikali Pi, 0. Ini salah satu, Pi per 4. Atau boleh juga jadi untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 0 tadi, X sama dengan Pi per 4. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan, arti ini bayangkan saja ini, Pi per 4 ditambah 1 dikali Pi. Pi per 4 ditambah Pi itu sama dengan 5 Pi per 4. Ini jadi 5 Pi per 4. Demikian selanjutnya nanti untuk K sama dengan 2, berarti Pi per 4 ditambah 2 Pi. 2 Pi itu 8 per 4. Berarti ini jadi 9 Pi per 4 dan seterusnya. Inilah pembuat maksimumnya. Nah, perhatikan bahwa sampai di sini kita peroleh bahwa X sama dengan 9 Pi per 4. Ini masih dapat dilanjutkan untuk K sama dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya gambarkan kurvanya, nah kita perhatikan gambar ini sebentar. Dalam penyelesaiannya nggak perlu digambarkan sebenarnya, ini hanya untuk membantu pemahamannya saja. Inilah kurva Y sama dengan sinus X ditambah kosinus X. Tadi kita peroleh hasilnya, sekedar mengingat lagi jangan makin. No, X sama dengan Pi per 4 dan seterusnya. X sama dengan Pi per 4, no. Pi per 4. Nonton Pi per 2, berarti oma Pi per 4. Satu ngana lagi. No. Oma maksimum lah. Nah, boleh penemu saya X sama dengan 5 Pi per 4. 5 Pi per 4 berarti sede saparopat. Antara ni sede tu sede satu ison. Ini tadi Pi per 4. Ini 5 Pi per 4. Di sini minimumnya. Ini lagi 9 Pi per 4. Maksimum lagi. Nah, dan ini seterusnya. Jadi, dalam fungsi ini, Y sama dengan sin X tambah kosinus X, dia ganti-ganti habis maksimum, minimum, maksimum, minimum. Akan ada maksimum lagi di sini. Itu bisa kita coba saja dari sini nanti. Katakanlah untuk K sama dengan 3, berarti X sama dengan, kita substitusi Pi per 4 ditambah 3 Pi. 3 Pi kalau dibuat jadi per 4, X sama dengan Pi per 4 ditambah 12 Pi per 4. X sama dengan 13 Pi per 4. Imannya 13 Pi per 4. Demikian selanjutnya. Nah, ini hanya dibuat hanya sampai langkah kedua. Nah, berapa nilai maksimumnya? Ya sudah, substitusi saja X-nya sama dengan Pi per 4. Substitusi ulang lagi. X sama dengan Pi per 4. Kalau disubstitusi ke sinus X tambah kosinus X, maka ini jadi sinusnya Pi per 4 itu setengah akar 2 tambah kosinusnya Pi per 4 itu juga setengah akar 2, berarti sama dengan akar 2.
nyon seda, nyo 2, nyo kira-kira akar disomba akar 2. Dengan cara yang sama nanti di sini, maka minimumnya adalah min akar 2. Nah, susah kalau kita hanya melihat satu contoh ya. Nanti akan kita lihat ke contoh yang lain. Oke. Sekedar perbaikan, ini untuk fungsi yang ini tadi untuk K sama dengan 3, untuk K sama dengan 3 yang ini kan kita peroleh ini 13 ini seharusnya posisinya di sini. Ini masih min. Ini untuk K sama dengan 4 nanti. Tadi ini K sama dengan 1, ini K sama dengan 2, ini ini K sama dengan 0, ini K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4 nanti. Kalau kita coba kita masukkan K sama dengan 4 ke persamaan yang ini, dapat menang nasoni. K sama dengan 5 lanjut menang musik, K sama dengan 6 lanjut song 5 terus. Nah, perhatikan contoh yang lain. Misalnya saya buat sembarang saja contohnya di sini. Misalnya contoh yang kedua begini. Tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi, katakanlah y sama dengan sin 2x. Nah, jawab. Untuk kita buat, maka langkah pertama yang tadi, kalau yang tadi kan turunkan sekali kan, kira-kira begitu. Maka y aksen sama dengan turunan di sinus 2x mak. Berarti kan jadi 2 turunan 2x, 2 dan ini turunan di sin cos 2 cos 2x. Sebelumnya ditulis tadi. Nah, ini langkah pertama. Langkah yang kedua, y aksen sama dengan 0. Y aksen 0. Maka kita tulis 2 cos 2x sama dengan 0. Kalau sama-sama kita bagi 2 kan, maka cos 2x sama dengan 0. Dibagi 2 mati 2, 0 dibagi 2 tetap 0. Cosinus 2x sama dengan 0. Kalau kita ingat penyelesaiannya cosinus x, kalau cosinus x sama dengan cosinus a, maka penyelesaiannya hari itu x sama dengan a ditambah K dikali dalam pi kita tuliskannya 2pi, atau solusi yang kedua x sama dengan min a tambah K dikali 2pi. Untuk K nya sama seperti yang tadi, yang tangan. Untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Boleh juga 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Boleh juga min 1, pokoknya K bilangan bulat. K elemen bilangan bulat. Z simbol untuk bilangan bulat. Nah, kosinus nisa dia tahe 0. Kosinus nisa dia 0. Jangan tengok Jo. Oh, ternyata kosinus 0 adalah 90. Kalau dalam pi itu kan berarti pi per 2. Maka ditulis begini. Yang pertama, kalau kita gunakan yang ini, maka kosinus 2x sama dengan kosinus pi per 2. Maka 2x sama dengan pi per 2 tambah K dikali 2pi. Oke, dan yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua ini. Nyom tuson. Kosinus x sama dengan kosinus min pi per 2. Maka 2x, kosinus 2x ini ya. Kosinus 2x. Kosinus 2x sama dengan min pi per 2 tambah K dikali 2pi. Oke, dari yang 2 ini kita hitung X-nya. Sama-sama kita bagi 2. X sama dengan pi per 2 dibagi 2 jadi pi per 4. Ditambah K dikali 2pi dibagi 2 jadi K pi. Lalu ini jadi X sama dengan min pi per 4 ditambah K pi. Perhatikan solusinya, lanjutannya. Oke, kita mulai untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan mulu OGB 0 dengan 0, 0, 0, 0, 0. Berarti 0 mau sudah pi per 4. Untuk K sama dengan 1, pi per 4 ditambah 1 pi.
X sama dengan pi per 4 ditambah 1 pi. 1 pi ini. Ini tertulis 4 pi per 4 lah ini. Jadi 5 pi per 4. K sama dengan 2. Maka X sama dengan pi per 4 ditambah 2 pi itu jadi 8 pi per 4. Jadi 9 pi per 4. Dan seterusnya. Untuk K sama dengan 0 di sini, berarti ini sama dengan min pi per 4. Untuk K sama dengan 1, ini jadi min pi per 4 ditambah pi per 4. Min pi per 4 ditambah 4 pi per 4. Sama dengan 3 pi per 4. K sama dengan 2. Maka ini jadi min pi per 4 ditambah 8 pi per 4. Maka ini sama dengan 7 pi per 4 dan seterusnya, ini pun dan seterusnya. Maka solusinya ini banyak sekali, sangat banyak. Maka himpunan penyelesaiannya, ini pembuat titik-titik kritisnya dimulai dari sini yang paling kecil, min pi per 4, pi per 4 yang kedua, pi per 4, lalu ini ya yang lebih kecil ya, 3 pi per 4, 5 pi per 4 yang ini, baru lagi 7 pi per 4, lanjut lagi ini 9 pi per 4 dan seterusnya. Oman dong membuat, tapi ganti-ganti begini, positif negatif maksimum minimum maksimum minimum maksimum minimum dan seterusnya. Perhatikan nanti kita gambarkan kurvanya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan masih bisa diikuti ya, menentukan yang ini semua ya. Nah, perhatikanlah gambar kurvanya yang ini. Nah, ini kurva yang saya gambarkan di sini. Ini saya gambar dengan menggunakan aplikasi yang namanya itu GeoGebra. Bisa kita lihat nanti di Play Store untuk yang punya HP. Jadi cara menggambarkannya cukup nanti di menu barnya itu cukup ketikkan Y sama dengan sin dalam kurung 2x, begini saja, enter, akan langsung muncul nanti fungsi yang begini. Nah, perhatikanlah sifat-sifatnya ini. Yang pertama untuk minus pi per 4 ngomong ini minimum atau minimum atau gimana di pi per 4 maksimum lagi 3 pi per 4 no. Minimum 5 pi per 4 ini maksimum 7 pi per 4 minimum 9 pi per 4 maksimum lagi. Boleh kita lanjutkan misalnya dapat mana sama dan seterusnya. Nah, berapa nilai minimumnya? Tinggal substitusi saja lagi. Nilai minimumnya tadi Y sama dengan sin 2x. Kalau misalnya yang pertama minimum. Kalau X sama dengan min pi per 4, kita substitusi ke Y sama dengan sin 2x, maka Y sama dengan sin 2 kali pi per 4, jadi min sin pi per 2, jadi sama dengan min 1. Dan nilai maksimumnya X sama dengan seterusnya sini, ini Y sama dengan sin pi per 2 sama dengan 1. Nah, ini masih hanya untuk fungsi yang sederhana. Nah, untuk fungsi yang lebih rumit nanti akan kita bahas di minggu depan. Sebagai tugasnya nanti akan saya buatkan catatan ini dan satu soal tambahan untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi yang akan saya bagikan nanti di jam 9:40. Dikumpul hari ini juga dengan batas paling lama itu jam 14.00. Lewat dari jam 14.00 akan ada pengurangan nilai bagi yang terlambat. Nah, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan salam sehat.